Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan anugerah kepada Bunda PAUD yang berperan secara aktif mendampingi masyarakat di dalam peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Anugerah yang diberikan kepada Bunda PAUD ini dari yang paling bawah itu adalah Wiyata Dharma Pratama, kemudian Wiyata Dharma Muda, lalu Wiyata Dharma Madya, dan yang tertinggi adalah Wiyata Dharma Utama. Tentu penilaian ini dilakukan secara detail, kemudian apa yang dilakukan oleh Bunda PAUD sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan dari 300 itu hanya ada beberapa Bunda PAUD yang mendapatkan anugerah, dan diantaranya adalah Ibu PAUD Kabupaten Bantul. Tentu diantaranya adalah mendukung program Kemendikbudrismen di dalam peningkatan atau pencapaian PAUD bermutu untuk semua melalui 3 pilar. Yang pertama adalah perluasan akses, kemudian peningkatan mutu pendidikan, dan tentu saja adalah tata kelola. Kalau di Bantul itu kalau kita bilang atau mengatakan akses kita soal PAUD itu ada berapa, sudah sangat luar biasa. Tetapi yang kami lakukan adalah mengadvokasi penegrian TK negeri di Kabupaten Bantul ini, sehingga sekarang sudah ada 18 TK negeri. Di antaranya itu. Kemudian pada peningkatan mutu pendidikan, tentu saja tadi kita sampaikan melalui akreditasi, advokasi akreditasi, kemudian memberikan dukungan kepada para pendidik agar mereka mendapatkan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyapa mereka bagaimana kondisi di satuan pendidikan. Kemudian pada tata kelolanya adalah yang terkini itu terkait dengan dikeluarkannya Perbup nomor 53 berkaitan dengan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Dukungan pemerintah Kabupaten Bantul memberikan peraturan terkait dengan wajib belajar 1 tahun prasekolah di Kabupaten Bantul. Anak usia dini mulai dari 0 sampai 6 tahun itu memiliki kondisi di mana otaknya itu sedang bagus-bagusnya untuk menerima stimulan dari dalam maupun dari luar. Nah, kalau anak-anak ini kita dampingi, kita berikan pendidikan yang bagus, maka kita memastikan atau kita mengharapkan bahwa mereka akan mendapatkan pendidikan yang terstruktur ketika di SD itu menjadi lebih siap, lebih baik. Jadi Bantul ini memiliki 933 padukuhan. Dan PAUD yang ada di Kabupaten Bantul ini kurang lebih 1.300-an. Ini menunjukkan bahwa akses atau keterjangkauan dari PAUD di Kabupaten Bantul ini sudah sangat mencukupi. Namun keterjangkauan ini tentu harapannya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini. Nah, di perkotaan di Kabupaten Bantul dengan di pedesaan yang ada di Kabupaten Bantul tentu saja memiliki sedikit perbedaan karena PAUD yang ada di perkotaan di Kabupaten Bantul ini kan rata-rata, saya katakan rata-rata tidak semuanya ya. Jadi berangkat dari atau didirikan oleh yayasan-yayasan yang mereka memang sudah cukup kompeten di dalam menyelenggarakan satuan pendidikan yang bermutu. Sedangkan yang di pedesaan itu karena berangkat dari rata-rata itu dari posyandu yang kemudian mereka dengan kesadaran penuh luar biasa mendidik anak-anak usia dini di Kabupaten Bantul ini dengan latar belakang pendidikan pendidiknya, kemudian support infrastrukturnya, itu tentu ada perbedaannya dengan di kota. Nah, karena perbedaan atau kesenjangan itu, walaupun tidak mutlak, karena walaupun di pedesaan juga ada yang bagus gitu ya, dan banyak juga gitu ya. Maka kita, pemerintah Kabupaten Bantul juga penting untuk mendukung bagaimana agar
satuan pendidikan anak usia dini baik di kota, di perkotaan maupun di pedesaan di Kabupaten Bantul ini menjadi seimbang, setara. Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu sudah secara rutin memberikan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan edukasi kesehatan lainnya kepada satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bantul. Namun kami secara kontinu selalu melakukan komunikasi, kolaborasi, dan advokasi agar layanan kesehatan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bantul ini senantiasa terus diperbaiki. Alhamdulillah di Kabupaten Bantul ini puskesmasnya pun sudah memiliki psikolog yang kemudian ini tentu akan menjadi bagian dari bagaimana upaya kita menyiapkan anak-anak usia dini di Kabupaten Bantul ini menjadi anak-anak yang sehat secara fisik maupun mental. Semua sudah otomatis dapat kartu identitas anak, tetapi Ibu PAUD Kabupaten Bantul beserta dengan Pokja ini tetap melakukan advokasi, terus ngarohke, kemudian meminta agar anak-anak yang ada di Kabupaten Bantul ini, anak usia dini ini, mendapatkan kartu identitas anak. Karena ternyata ketika kami gali, kami diskusikan, masih ada anak-anak di Kabupaten Bantul ini yang belum dapat memiliki KIA. Nah, tentu saja dengan ada unsur-unsur tertentu sehingga mereka belum bisa mendapatkan KIA. Tetapi secara umum, tentu saja anak-anak di Kabupaten Bantul ini sudah mendapatkan KIA dengan baik, dan kami terus melakukan advokasi kepada Dinas Dukcapil. Dan ini juga menjadi bagian dari penilaian kami kemarin. Sarana prasarananya karena banyak didirikan oleh masyarakat, tentu ini masih butuh kita support. Support ini bukan berarti tidak hanya disupport oleh pemerintah saja, tetapi seluruh unsur, sehingga ketersediaan PAUD yang ada di Bantul ini menjadi lebih mencukupi, dengan tujuan kita menjadi PAUD yang bermutu untuk semua itu bisa tercapai. Mutu atau kualitas pendidik atau guru PAUD di Kabupaten Bantul. Ini sebenarnya nggak hanya Bantul sih, daerah-daerah yang lain itu juga sama. Jadi pendidik atau gurunya itu belum banyak yang memiliki pendidikan sarjana pendidikan anak usia dini. Kita maklumilah tentu karena PAUD-PAUD yang berdiri itu berangkat dari unsur masyarakat yang tentu mereka sebenarnya mendirikan satuan pendidikan ini dari kesadaran ingin mendidik bersama-sama. Nah, tetapi untuk bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan kesejahteraan, maka tentu saja para pendidik atau guru ini sebenarnya butuh pendidikan sampai dengan mendapatkan sarjana pendidikan anak usia dini. Dengan memberikan pelatihan bagi para pendidik PAUD, juga guru. Sehingga harapannya dengan pelatihan itu, beliau-beliau ini yang tadinya betul-betul ingin meningkatkan atau memberikan pendidikan yang baik pada anak usia dini ini memiliki kemampuan yang setara dengan sarjana pendidikan anak usia dini, meskipun beliau-beliau ini belum bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Nah, pelatihan itu tidak hanya pelatihan misalnya, tahun ini kita fokus pada wajib belajar 1 tahun bersekolah. Sebelumnya kemarin itu ada bagaimana pendidikan yang pembelajaran yang mendalam. Nah, seperti itu mereka diupdate terus. Selain dari pemerintah, itu dari organisasi-organisasi mereka itu juga support untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Termasuk juga ada pelatihan berjenjang yang itu dilaksanakan di wilayah-wilayah di Kabupaten Bantul. Tentu saja orang tua untuk bisa mendapatkan kesempatan yang emas di masa emasnya anak-anak ini adalah mengajak mereka atau memasukkan anak-anak mereka ke satuan pendidikan PAUD. Ada penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak yang mengikuti pendidikan di PAUD dengan yang tidak, mereka kemudian dicek, ada penelitiannya gitu ya. Ternyata hasilnya adalah anak-anak yang sudah
mengikuti pendidikan anak usia dini itu jauh lebih siap untuk belajar di sekolah dasar daripada mereka yang tidak mengikuti. Orang tua akan memilih PAUD tertentu untuk pendidikan anaknya, tentu adalah PAUD yang bermutu. Bermutu itu tentu indikatornya salah satunya adalah PAUD-nya sudah terakreditasi. Nah, kemarin salah satu di antara yang menjadi dasar penilaian kami sehingga mendapatkan anugerah Wiyata Dharma Muda ini adalah kami beserta dengan Pak Jai Bupati Kabupaten Bantul memberikan advokasi kepada Satuan Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul ini agar mendapatkan kesempatan mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BANPDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu advokasi ini tidak hanya sekedar audiensi dan seterusnya, tetapi ketika satuan pendidikan ini sudah masuk dalam kuota akreditasi, maka kita juga mendampingi bagaimana akreditasi itu agar tercapai sehingga memiliki predikat yang layak dikatakan sebagai PAUD bermutu.